gadis berusia 22 tahun asal Lamongan. Sudah 3 bulan menganggur setelah lulus dari SMK. Setiap pagi, ia membuka Facebook di ponselnya, bergabung ke grup lowongan kerja wilayah industri Lamongan dan sekitarnya. Suatu sore, matanya tertumbuk pada sebuah postingan. Dibutuhkan segera operator produksi wanita, gaji UMR, juga dapat makan siang. Pabrik konveksi, lokasi Desa Damyon Tengah, belakang gudang cat Haji Rojali. Komentarnya ramai, tapi tak ada yang menandai perusahaan itu. Tanpa pikir panjang, Vina menyimpan alamatnya dan berjanji akan datang besok pagi. Keesokan harinya, dengan map lamaran di tangan dan wajah penuh harap, Vina berangkat naik angkot menuju lokasi. Namun, begitu sampai, hatinya bergetar. Pabrik itu aneh. Dari luar, pagar besinya sudah berkarat, cat dinding pudar, dan plang nama perusahaan nyaris tak terbaca. Hanya sisa huruf CVM Textile di dalamnya. Bau minyak mesin menyengat bercampur debu kain dan udara lembab. Mesin-mesin tua berderit pelan, seperti sudah lama tak digunakan. Di sudut halaman ada tumpukan kain sobek dan gulungan benang kusut berdebu. Vina hampir mundur, tapi rasa butuhnya lebih besar daripada rasa takut. Ia melangkah masuk ke pos keamanan. Seorang satpam tua duduk santai sambil merokok. Wajahnya tenang, tapi tatapannya kosong. Tanpa ekspresi, ia hanya berkata, "Masukin aja lamarannya ke ruang hatar di dalam. Jalan lurus, nanti ketemu pintu biru." Suara berat dan datar, tapi entah kenapa membuat bulu kuduk Vina merinding. Ia menelan ludah, mengucapkan terima kasih, lalu melangkah pelan menuju dalam area pabrik. Semakin jauh ke dalam, suasana semakin sunyi. Tak ada pekerja lain, tak ada suara obrolan, hanya dengung mesin tua dan lampu neon yang berkelap-kelip. Jalan setapak menuju ruang acar dipenuhi noda minyak dan serpihan kain. Dari salah satu ruangan terbuka, Vina melihat bayangan seseorang berdiri di balik tirai plastik, tak bergerak sama sekali. Ia pun sampai di pintu biru, ujung lorong namun terbuka setengah. Dari celahnya keluar bau apek dan debu kain lama. Vina menelan ludah, lalu mengetuk perlahan. Tak ada jawaban. Ia mendorong pintu pelan, dan ruangan itu membuat tubuhnya merinding. Meja-meja berantakan, kertas lamaran menumpuk berdebu. Di dinding tergantung foto-foto karyawan lama yang warnanya sudah memudar. Di tengah ruangan duduk seseorang di balik meja acar. Seorang wanita. Tubuhnya kaku seperti patung, kulitnya pucat seperti kain basah. Kedua matanya terbuka, tapi tidak bergerak sama sekali. "Permisi, Bu. Saya mau ngelamar kerja." Suara Vina pelan bergetar. Tidak ada respons. Wanita itu hanya diam. Kepala menunduk sedikit, seperti boneka yang kehabisan baterai. Vina mencoba mendekat beberapa langkah, tapi hawa ruangan terasa berat, seperti udara dihisap keluar. Saat Vina hendak meletakkan map lamaran di meja, wanita itu bergerak tiba-tiba. Tangan kanannya menyentuh map itu. Pelan, dingin. Vina terlonjak mundur. "Maaf, Bu, saya salah ruangan ya." Namun sebelum sempat berbalik, ia mendengar sesuatu dari arah dinding.
Lalu suara mesin jahit berputar cepat. Padahal semua mesin di luar tadi sudah berhenti. Panik mulai menguasai dirinya. Vina berlari keluar dari ruang Hathar dan menuju ke gerbang depan. Nafasnya memburu. Matanya mencari papan keluar. Tapi aneh, setiap tikungan yang ia lewati malah membawanya ke tempat yang sama. Lorong dengan lampu neon berkedip, bau minyak yang semakin menyengat. Ia mencoba ke arah lain, tapi pemandangannya tidak berubah. Pos satpam yang tadi di depan pun tak terlihat. Hanya dinding-dinding tua dengan noda hitam yang kini terasa semakin mendekat, seperti labirin hidup yang ingin menelannya. Ya Allah, tolong aku keluar dari sini, lirihnya sambil menangis kecil. Di kejauhan, suara mesin jahit itu semakin keras, bercampur dengan suara tawa perempuan. Datar, berulang, menggema. Vina terus berlari tanpa arah, tapi setiap langkahnya justru membawa dia semakin dalam ke jantung pabrik yang tidak lagi berpenghuni. Langkah Vina semakin berat, napasnya tersengal, matanya berkunang, lorong demi lorong terasa berputar, udara semakin pengap dan panas. Ia mencoba berpegangan pada dinding, namun licin oleh minyak dan debu. Segalanya terasa melayang, sampai akhirnya tubuhnya terjatuh keras di lantai semen dingin. Suara mesin jahit yang tadi menggema tiba-tiba berhenti. Sunyi, gelap perlahan menelan seluruh ruangan. Vina hanya sempat berbisik pelan sebelum pandangannya gelap total. Sore menjelang, matahari mulai condong ke barat. Di belakang pabrik yang sudah roboh itu, dua orang pemulung tua menyusuri tumpukan besi dan kain rongsokan. Mereka berhenti ketika melihat sesuatu di balik tumpukan karung goni. Tubuh seorang gadis muda, kotor, lemah, dengan map lamaran tergeletak di sampingnya. Salah satu pemulung mendekat pelan, menepuk pundaknya. Nak, kamu kenapa? Tak ada respons, hanya desahan pelan dan napas tersisa. Mereka panik, lalu segera memanggul tubuh Vina keluar dari halaman belakang pabrik, menuju kampung kecil di dekat situ. Beberapa jam kemudian, Vina terbaring di rumah sederhana milik mereka. Kain basah diletakkan di dahinya. Tubuhnya dibersihkan seadanya. Seorang ibu parubaya duduk di sisi tempat tidur, memegangi tangannya sambil berzikir pelan. Syukurlah kamu masih hidup. Nak, kami yang nemuin kamu di belakang pabrik tua itu. Vina membuka mata perlahan, pandangannya buram, kepala berat. Pabrik? Bisiknya pelan. Ibu itu menatap heran. Pabrik mana? Nak, tempat kamu jatuh itu udah lama kosong. Gak ada orang kerja di sana sejak kebakaran 10 tahun lalu. Vina menatap langit-langit rumah itu lama. Tubuhnya gemetar, matanya berkaca-kaca. Di kepalanya masih terngiang tawa perempuan dan suara mesin jahit dari dalam gedung itu. Namun kini yang tersisa hanyalah sunyi dan rasa dingin di telapak tangannya. Seolah masih ada seseorang yang sempat menggenggamnya sebelum ia pingsan. Malam mulai turun pelan di kampung kecil itu. Vina yang kini sudah agak pulih duduk di ruang tengah rumah sederhana sambil menatap secangkir teh hangat
yang disuguhkan ibu paruh baya itu. "Bu, saya gak enak udah ngerepotin begini. Saya pulang aja malam ini ya," katanya pelan. Suaranya masih lemah. Sang ibu menatapnya dengan senyum lembut. "Udah malam, Nak. Jalan ke terminal sepi. Besok pagi aja. Sekalian sama bapak itu ke pasar. Tidur sini dulu. Gak apa-apa." Vina akhirnya mengangguk. Meski matanya masih menyimpan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Malam itu mereka duduk bertiga di ruang tengah. Vina, ibu rumah itu, dan suaminya yang sudah sepuh. Lampu gantung kuning redup menerangi obrolan panjang yang perlahan berubah menjadi kisah menyeramkan. Pabrik itu dulu besar, ramai. Katanya gajinya bagus, tapi habis kebakaran. Gak ada yang berani bangun lagi di situ, ucap si bapak sambil menatap kosong. Dulu waktu api padam, mereka nemuin satu ruangan penuh mesin jahit masih berputar, tapi gak ada orangnya. Suara si bapak makin pelan dan Vina merasakan bulu kuduknya berdiri lagi. Ia hanya bisa menunduk, menahan gemetar, berharap malam cepat berganti pagi. Fajar akhirnya datang. Udara pagi terasa lembab. Kabut tipis menyelimuti jalanan kampung. Vina berpamitan, menyalami pasangan tua itu dengan rasa haru dan terima kasih yang dalam. Si bapak mengantarnya sampai jalan raya dengan sepeda tuanya. Sepanjang jalan mereka tak banyak bicara, hanya suara rantai sepeda dan burung yang mulai bernyanyi. Sebelum berpisah, bapak tua itu menatapnya dan berkata pelan, "Kalau kamu lihat lowongan aneh lagi, Nak, jangan langsung percaya. Kadang yang nyari pekerja itu bukan manusia." Vina terdiam, menunduk, lalu mengangguk perlahan. Ia berjalan menuju arah terminal, meninggalkan desa itu, membawa satu hal yang tak akan pernah hilang dari pikirannya. Bau minyak mesin jahit dan tawa samar dari pabrik yang seharusnya sudah lama mati.